Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim fil qalbir rahim as-sayyidi sanadil azim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan juga berupa kemauan dan kemampuan untuk sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Mahkamah. Pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang bab asyam, bab tentang puasa. Kebetulan waktu itu menjelang bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita akan menghadapi suasana Idul Adha, maka pembahasan pada kesempatan kali ini akan kita coba tentang bab faridatul haji fil Islam, kewajiban ibadah haji dalam agama Islam. Ini berarti kita mengkaji kitab tafsir ini secara tematik, yaitu sesuai dengan peristiwa ataupun keadaan yang sedang kita jalani. Pada saat ini kita sedang musim ibadah haji. Jamaah dari Indonesia sudah mulai berangkat ke Tanah Suci, ada yang ke Madinah. Untuk itu, dengan berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah yang pantas untuk dipanggil suatu saat nanti menjadi salah satu daripada rombongan jemaah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Salah satu upaya untuk memantaskan diri adalah dengan mengkaji bagaimana hukum ibadah haji menurut Islam. Karena kalau kita tidak mempelajari sejak sekarang, maka dianggap kita tidak menyiapkan diri untuk menjadi hamba Allah yang dipanggil ke Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surat Ali Imran. Sesungguhnya awal mula tempat untuk dijadikan ibadah untuk manusia itu adalah Mekah. Mubarakan wa hudan lil alamin, yang dikelilingi dengan keberkahan dan juga petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak jelas.
maqamu Ibrahim, seperti maqam atau tapak kaki Nabi Ibrahim yang diyakini sebagai tempat beliau berdiri ketika membangun Ka'bah itu. Wa man dakhalahu kana aminan, barang siapa yang masuk ke kota Mekah maka ia akan menjadi aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Oleh karenanya bagi Allah manusia itu wajib berkunjung untuk ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang memiliki kemampuan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Adapun bagi hamba-hamba Allah yang mengingkari adanya kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya Allah teramat kaya. Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Ayat ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada hamba ataupun orang-orang yang merasa haji itu ibadah yang penuh dengan materialistik. Misalnya dengan adanya biaya yang mahal, kemudian itu pun harus ada bekal bagi keluarga yang ditinggal, dan itu harus melalui proses tunggu yang cukup lama. Di suatu daerah di Indonesia ada yang sampai 10 tahun atau 25 tahun. Akal manusia ada yang berpendapat untuk beribadah tidak perlu sesulit itu. Tidak perlu uang yang banyak, tidak perlu waktu yang lama. Cukup melaksanakan ibadah sebagaimana rukun Islam yang lainnya, yang itu tanpa biaya, sholat, kemudian puasa. Nah, dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan, wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kalau engkau mengingkari adanya kewajiban ibadah haji, maka sesungguhnya uang yang dikeluarkan untuk ibadah haji, waktu yang kalian lalui untuk menunggu ibadah haji, itu sesungguhnya bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lantas karena waktunya lama, 10 tahun, 20 tahun, kemudian biayanya tinggi, jadi tidak ada keinginan untuk ibadah haji. Nah, itu yang ingin ditepis melalui ayat ini. Daftar haji dulu, ikuti masa tunggunya, lunasi pembiayaannya. Adapun terkait pelaksanaannya pas hari H jadi atau tidak, maka amal niat kita sudah tercatat sebagai amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga Allah menentukan ada 4 hukum. Yang pertama, kita ingin mengkaji terlebih dahulu apa yang dimaksud atau apa asbabun nuzul dari ayat yang tadi dibacakan. Zakarul Qurtubi fi tafsirihi an Mujahid annahu qala tafakhara al-muslimuna wal yahud faqalatil yahud baitul muqaddasi afdal wa a'zam minal ka'bah li'annahu muhajirul anbiya'i wa fil ardi al-muqaddasah. Wa qala al-muslimun balil ka'bah afdal fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Ayat yang tadi dibacakan, ayat tentang kewajiban ibadah haji, itu diturunkan dengan asbabun nuzul, adanya pertentangan antara umat Yahudi dengan umat Islam. Umat Yahudi mengatakan Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis
kita sering menyebutnya Baitul Maqdis di Palestina, itu lebih utama dan juga lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu berpendapat Baitul Maqdis ini menjadi tempat pelarian para nabi, termasuk Nabi Muhammad juga berkunjung ke Baitul Maqdis dalam rangka Isra Mi'raj. Dan pernah juga ada perubahan kiblat ke Baitul Maqdis. Nah, inilah yang menjadikan Baitul Maqdis itu lebih mulia dan lebih utama dibandingkan Ka'bah menurut umat Yahudi. Sementara umat Islam berkata, Al-Ka'batu afdal. Ka'bah lebih utama dibandingkan yang lain. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan kepada kita Mekah atau Ka'bah itu lebih utama dibandingkan yang lain. Meskipun di antara ayat ini nanti ada tafsir di bawahnya dijelaskan tidak bermaksud mengurangi kemuliaan Baitul Maqdis, tetapi ayat ini ingin menjelaskan bahwa Ka'bah lebih mulia dan lebih utama dibandingkan Baitul Maqdis sebagaimana yang diakui oleh umat Yahudi. Bayyinallahu azza wa jalla makanata hadzal baiti al-baitul haram wa 'addada mazayahu wa fadailihi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kemuliaan dan keutamaan Ka'bah yang sering disebut dengan Baitul Haram. Kalau kita sering mendengar Raja Salman, sekarang raja di Saudi, itu sering disebut dengan Khadimul Haramain atau pelayan dua tanah suci. Haramain itu adalah tanah haram yang di Mekah dan tanah haram yang di Madinah. Jadi Raja Salman itu adalah pelayan bagi tamu-tamu Allah, khususnya di tanah suci di Mekah dan juga di Madinah. Wa 'addada mazayahu, dan Allah juga telah menyebutkan keutamaan tanah haram itu. Fahuwa awwalu baitin min buyutil ibadati wudi'a mu'abbadan linnasi. Apa di antara kelebihannya Ka'bah? Yaitu tempat pertama kali diciptakan untuk peribadatan bagi umat Islam. Banahu Ibrahim, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, wa waladahu Ismail, dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam, liyakuna mathabatan linnasi wa amnan. Dijadikan tempat ibadah agar manusia merasa aman di dalamnya. Thumma banal masjidil aqsa ba'da dzalika. Setelah membangun Masjidil Haram atau Ka'bah, kemudian Allah menjelaskan setelah itu dibangunlah Masjidil Aqsa. Bi'addati qurunin banahu Sulaiman alaihi salam. Selang beberapa abad atau selang beberapa waktu lamanya setelah dibangunnya Masjidil Haram, dibangun pula Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Sulaiman, Nabi Sulaiman. Fal baitul atiq huwa awwalu qiblatin wa awwalu ma'badin ala wajhil itlaq. Oleh karenanya Al-Ka'bah itu atau disebut dengan Baitul Atiq itu adalah tempat pertama kali kiblat umat Islam dan juga tempat pertama kali diciptakan untuk beribadah. Falaisa fil ardi mawadi' banahul anbiya aqdamu minhu, dan tidak ada satu tempat ibadah pun di dunia yang dibangun oleh para nabi yang
lebih dulu ketimbang Ka'bah. Wa qad addadallahu min mazaya hadzal baiti ma yastahiqqu tafdiluhu ala jami'il masajid wa amakinil ibadah. Allah juga telah menjelaskan tentang kemuliaan atau keutamaan Masjidil Haram atau Al-Ka'bah dengan fadilah sebagaimana yang disebutkan di masjid-masjid yang lainnya. Fahuwa awalul masjid. Disebutkan di sini bahwa Ka'bah yang di dalamnya atau yang sering disebut dengan Masjidil Haram itu adalah masjid pertama. Wa huwa qiblatul anbiya, dan itu menjadi kiblatnya para nabi. Wa huwa baladul amni wal istiqrari wa fihi al-ayatul bayyinat. Dan Mekah, di mana tempat Ka'bah berada itu adalah negeri yang aman. Di dalamnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah. Antara lain ada Safa, ada Marwah, ada air Zam-Zam, ada Hijr Ismail, ada Hijr Aswad, wa maqamu Ibrahim, dan juga ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini artinya adalah tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Maka kalau kita melihat tempatnya dikurung dalam sebuah figura ataupun dalam sebuah kaca, ada telapak kaki di dalamnya. Itu bukan dimaksudkan kuburan Nabi Ibrahim, tapi merupakan maqam, telapak kakinya, bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Wa fawqa dzalika fa anna Allah azza wa jalla khassahu bi khasa'isin faja'alahu markazul hidayah wan nur. Ka'bah juga dijadikan Allah sebagai pusatnya hidayah dan pusatnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa faradul hajj ilaihi ya'tihi an-nasu min aqtarid dunya, dan juga diwajibkannya haji kepada manusia dari seantero dunia. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Dalam suasana haji, orang berduyun-duyun datang dari berbagai negara, jutaan jumlahnya, bertalbiyah, membesarkan, mengagungkan nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka semuanya mengagungkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Afala yakfi burhanan ala syarafi hadzal bait. Apakah itu semuanya tidak cukup bagi kita untuk menunjukkan betapa mulianya Ka'bah itu? Wa ahqiyatuhu ayyakuna qiblatal muslimin. Oleh karenanya kiblat Mekah itu, Ka'bah itu menjadi kiblatnya umat muslim. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa di antara pembangunan Masjid Al-Haram atau Ka'bah, rentang waktunya sekitar 40 tahun dengan pembangunan Baitul Maqdis. Ada yang bertanya, karena umat Yahudi itu mereka berpendapat bahwa Baitul Maqdis lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah tempat ibadah yang pertama kali dibangun?" Lalu Rasul menjawab, Al-Ka'bah. Setelah itu Baitul Maqdis. Wa kam bainahuma? Berapa rentang waktu di antara keduanya? Dibangun kurang lebih 40 tahun. Setelah Ka'bah dibangun, baru 40 tahun kemudian Baitul Maqdis dibangun. Ini menunjukkan bahwa
Ka'bah itu menjadi tempat ibadah pertama bagi kita. Lataifut tafsir, ada beberapa kelembutan tafsir yang ingin disampaikan dalam ayat yang tadi dibacakan. Al-latifah al-ula, al-hikmatu fi ikhtiyaril baitil atiqi li faridatil haji. Tafsir ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada hikmah di balik pemilihan Ka'bah sebagai tujuan orang beribadah haji. Annallaha ta'ala ja'alahu qiblata ahli tauhid. Kiblat itu, Ka'bah itu dijadikan juga sebagai kiblatnya orang-orang yang bertauhid. Wa qama bina'ahu wa sayyidi da'aimihi Abul Anbiya Ibrahim. Dibangun oleh bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Wa huwa awwalul masajid 'alal itlaq. Dan Ka'bah menjadi masjid pertama tanpa ada keraguan. Falaisa thammata ma'badin aqdamu minhu. Tidak ada masjid yang lebih dulu dibangun kecuali Ka'bah. Wa huwa yuqabilu al-baitil ma'mur fi as-sama'. Fal baitul 'atiq matafun ahlul ardi wal baitul ma'mur matafun ahlus sama'. Keberadaan Ka'bah ini menjadi pelengkap adanya Baitul Ma'mur di langit. Jadi kalau di langit itu ada pusat peribadatan namanya Baitul Ma'mur. Tempat kelilingnya para malaikat di langit. Sementara Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, itu matafun ahlul ardi, tempat berkeliling atau tempat tawafnya manusia di muka bumi. Al-latifah ats-tsaniyah, hikmah yang kedua, qala al-imam al-fakhru inna allaha amara al-khalil alaihi salama bi'imaratin hadzal baiti fal-amiru huwa allahu rabbul alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dengan demikian, istimewanya Ka'bah diperintahkan oleh Allah sebagai yang memberikan perintah. Wal muballaghu huwa Jibril, disampaikan perintah itu oleh Jibril sebagai perantara. Kemudian dibangun oleh Khalilul Anbiya, nabi yang disebut Nabi Ibrahim. Faqila laisa fil alam binaan asyraf minal Ka'bah. Oleh karenanya tidak ada satupun bangunan di muka bumi ini yang lebih mulia daripada Ka'bah. Kenapa demikian? Karena Ka'bah itu diperintah oleh Allah untuk dibangun, disampaikan oleh malaikat sebagai perantara, dan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Al-latifah ats-tsalitsah, min mazayil baitil atiq dzalikal amnu alladzi ja'alahu Allahu fihi. Ada hikmah juga yang ketiga, yaitu Allah menjadikan dengan adanya Ka'bah di Mekah, maka orang yang masuk ke tanah haram itu adalah orang yang dijamin keamanannya. Wa dzalika bi barakati du'a Ibrahim alaihi salam. Kenapa orang yang masuk ke dalam Mekah itu dijamin keamanannya? Karena Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Wa qad kana an-nasu yatakhattafuna min atrafil ardi wa ahlu Makkah fi amnin wa istiqrarin wa qad imtanna Allah ta'ala alaihim biqaulihi awalam yurau anna ja'alna haraman aminan ila akhir ayat. Jadi Mekah ini menjadi tempat pelarian bagi orang-orang yang berkelahi antar kabilah pada masa itu, sehingga Mekah dijuluki sebagai tempat yang aman dan dijamin Allah Subhanahu wa taala.
Al-Latifah Ar-Rabi'ah, hikmah yang keempat, qala al-allamah Abu Sa'ud, berkata Abu Sa'ud, wudi'a wa man kafara mawdi'a man lam yahuj ta'kidan liwujubihi wa tasdidan ala tarikihi. Tadi kita baca di ayat itu ada walillahi hijjul baiti walillahi 'alan nasi hijjul baita wa man kafara. Kalimat wa man kafara itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ibadah haji itu adalah wajib. Jangan diragukan kewajibannya. Kalau kita ragu wajib ibadah haji, maka ada secara psikologis kita menjadi tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu. Haji kan gak wajib karena memerlukan dana. Haji kan tidak wajib karena waktunya panjang nunggunya. Gak usah, saya mulai dari sekarang, nanti sajalah gitu. Kalau Allah berkehendak saya berangkat haji, maka Allah harusnya memudahkan saya untuk haji. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Ada mekanisme prosedural yang harus dilalui, yaitu antara lain ibadah itu kadang harus diatur oleh pemerintah. Sekarang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Antara lain tidak sah haji yang tidak menggunakan visa resmi. Apa contohnya? Para TKI, para TKW atau tenaga ekspatriat yang bertugas atau yang bekerja di Saudi, itu kalau visanya adalah visa ziarah atau visit atau visanya visa bekerja atau ummal, maka Kementerian Haji Saudi yang sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Agama di sini, jika mereka melaksanakan ibadah haji, maka hajinya tidak sah. Kan kita kembali berpikir, masa haji tidak sah ditentukan oleh visa? Itu bagian daripada prosedural. Kemudian ada ketentuan baru lagi. Haji dan umroh sekarang boleh perempuan tidak menggunakan mahram. Kenapa? Di sini ada beberapa kajiannya, nanti kita baca. Yang pada pokoknya adalah dengan adanya prosedural yang dilalui tadi, adanya pendaftaran, kemudian menunggu visa. Pada saat menunggu visa itu ada wawancara, kemudian dijamin perjalanannya naik pesawat, ada travel yang bisa menghubungkan antara Indonesia dengan Saudi, travel yang menyediakan penginapan dan itinerary selama perjalanan haji. Itu dianggap bahwa seseorang telah aman dan bisa menjalankan ibadah umroh atau haji tanpa ada mahram. Dulu ulama Saudi sangat keras mengatakan bahwa perempuan tidak boleh beribadah haji atau umroh tanpa ada mahram. Sekarang dibolehkan. Kita coba mengkaji, ada beberapa hukum yang bisa kita petik. Yang pertama, hukum haji orang yang fakir dan hamba sahaya. Al-faqiru la yajibu alaihi al-hajj li'adamil istita'ah. Orang yang fakir itu mungkin miskin ya di Indonesia, tapi mungkin definisinya beda dengan definisi yang dari Badan Pusat Statistik yang menyebutkan miskin di Indonesia itu minimal pendapatannya sekian rupiah begitu ya. Yang miskin di sini disebutkan karena memang tidak mampu sama sekali. La yajibu alaihil hajj, tidak wajib baginya ibadah haji. Li'adamil istita'ah. Kenapa tidak wajib? Karena orang miskin itu tidak memiliki kemampuan. Di ayat yang kita bacakan tadi ada kalimat istita'ah. Istita'ah itu diartikan dengan mampu dalam melakukan perjalanan dan mampu memberikan peninggalan kepada keluarga yang ditinggalnya. Walakinnahu idza adal hajja saqata anhul fardhu bil ijma'. Tetapi
kalau orang miskin tadi tiba-tiba melaksanakan ibadah haji, maka hukum hajinya sudah gugur karena sudah dilaksanakan ibadah haji. Contoh sederhananya untuk yang kasus seperti ini, misalnya ada orang tidak mampu beribadah haji, namun kemudian mendapatkan hadiah berupa ibadah haji. Berkat dia mungkin menolong sesuatu atau berbuat baik, kemudian ada orang baik yang mengajaknya beribadah haji. Orang ini beribadah haji bukan karena kemampuan dia secara finansial, tetapi ada karena hadiah yang diberikan kepadanya. Orang ini berarti telah melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan kewajiban hajinya telah gugur karena telah melaksanakan ibadah haji tadi. Jadi kalau nanti orang miskin ini beberapa tahun yang akan datang dia menjadi orang mampu, orang kaya, kewajiban haji sudah gugur. Karena kewajiban haji itu disepakati oleh para ulama adalah hanya 1 kali. Maka kewajiban ibadah hajinya menjadi gugur karena sudah haji pada saat dia masih miskin tapi mendapatkan hadiah. Wa ammal 'abdu fa innahu idza hajja hal tasqutu anhu al-fariidah. Nah, yang berbeda itu adalah untuk hamba sahaya. Ini hamba sahaya ini saat ini sudah tidak ada ya. Dulu mungkin ada budak. Budak itu orang yang bekerja untuk seseorang, tidak merdeka. Dia tergantung kepada majikannya. Kalau menurut Imam Hanafi, orang yang hamba sahaya ketika dia melaksanakan haji, yaqa'u hajjuhu naflan, maka dia hanya melaksanakan haji sunnah atau setara dengan umrah. Wa yajibu alaihi ay yahujja mata atiqa, dan dia wajib melaksanakan ibadah haji ketika dia sudah merdeka atau sudah tidak menjadi budak lagi. Jadi pada saat menjadi budak dia ibadah haji, hajinya itu dianggap tidak sempurna atau hanya sebatas haji sunnah atau biasa disebut dengan umroh. Kalau dia bebas menjadi warga negara yang merdeka, maka dia masih tetap wajib untuk haji. Kemudian berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Yujzil hajja qiyasan 'alal faqir. Kalau menurut Imam Syafi'i, hamba sahaya yang ibadah haji itu tetap hajinya sempurna, sama seperti orang miskin tadi. Meskipun dia tidak mampu, tapi karena Allah berikan kuasa dia untuk ibadah haji, maka gugurlah kewajiban ibadah hajinya. Sama dengan hamba sahaya. Ketika hamba sahaya ini sudah merdeka, maka tidak lagi wajib untuk ibadah haji, karena dia sudah melaksanakan ibadah haji pada saat menjadi hamba sahaya. Kemudian al-hukmu tsalits, hukum yang selanjutnya, halal mahram binisbati lil marati syaratun liwujubil hajj. Ini yang tadi saya sebutkan di pertama. Apakah mahram itu menjadi syarat sahnya bagi perempuan yang akan haji ataupun umrah? Zahaba ba'dul fuqaha ila anna wujudul mahram syaratun min syuruti wujubil hajj. Jadi sebagian pendapat para ulama fikih berpendapat mahram itu menjadi syarat bagi perempuan dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dalilnya ada tentang dalil hadis Nabi yang menyebutkan tidak boleh perempuan keluar rumah lebih dari 3 hari tanpa ada mahram. Itu dalil hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, istrinya ingin berangkat ibadah haji dengan seorang penjaga. Penjaga itu mungkin orang yang bekerja dengan dia. Kemudian oleh Rasulullah dilarang, jangan perintahkan istrimu pergi
tanpa didampingi oleh kamu sendiri sebagai suami. Ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama bahwa perempuan wajib ada mahram ketika beribadah haji maupun umrah. Pendapat yang kedua, Imam Syafi'i, Imam Hambali berpendapat bahwa anna hajjal fardi la yajibu fihil mahram bisarti amnil mar'ah. Kalau ibadah haji, hajil fardi itu maksudnya adalah ibadah haji, itu tidak wajib adanya mahram, dengan syarat amnul mar'ati, kalau perempuan itu dijamin keselamatannya. Nah, berkat pendapat ini pula kemudian Kementerian Arab Saudi mengambil pendapat ini menjadi kebijakan baru. Seorang perempuan yang telah memenuhi prosedural, waktu bikin paspor kan ditanya juga mau kemana, pekerjaannya apa. Kemudian ketika ingin mendaftar umroh atau haji, ada travel yang melayaninya. Kemudian diberikan pembekalan ilmu pengetahuan selama di sana, apa yang dilarang, apa yang boleh. Nah, oleh Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia, pengetahuan tentang informasi itu membolehkan perempuan umroh atau haji tanpa adanya mahram. Disebut dengan amnul mar'ati, perempuannya aman, terjamin. Ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan sekarang umroh atau haji bagi perempuan tidak lagi memerlukan adanya mahram. Kemudian saya kutip juga pendapat dari Imam Al-Azhar, imam dari Universitas Al-Azhar. Jawazu safaril mar'ati wahdaha idza kanat ta'ammadat at-tariq ta'ammanat at-tariq. Dibolehkan perempuan beribadah haji maupun umroh tanpa ada mahram jika dijamin aman perjalanannya. Ini juga yang diambil pendapatnya oleh Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Jadi kalau kita membaca kitab ini memilih pendapat larangan bagi perempuan untuk ibadah haji atau umroh tanpa ada mahram. Jadi nggak boleh pergi haji perempuan tanpa mahram. Tapi sekarang pendapat ini berubah seiring perkembangan waktu. Kementerian Saudi menyatakan boleh perempuan umroh dan juga boleh perempuan haji tanpa ada mahram, dengan syarat-syarat adanya jaminan keamanan. Kemudian hukum yang terakhir, ma hiya syurut wujubul haji. Apa sih syarat wajibnya haji itu? Syurut wujubul haji khamsatun wa hiya al-islam, al-aqlu, al-bulugh, al-istita'ah, wujudu mahram ma'al mar'ah. Ini masih pendapat kitab yang ini ya. Jadi syarat wajibnya haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga itu sudah balik, yang keempat adanya kemampuan, yang kelima ada mahram bagi perempuan. Yang mahram perempuan yang tadi sudah kita bahas, bahwa awalnya Saudi melarang perempuan sendiri untuk umroh, sekarang sudah membolehkan. Kemudian syarat yang pertama, kedua dan ketiga itu adalah syarat umum yang juga berlaku bagi ibadah lain seperti puasa, sholat, syaratnya sama. Harus Islam, harus berakal, harus balik. Kalau sudah dia beragama Islam, kemudian sudah berakal dan sudah balik, maka dia diwajibkan untuk ibadah haji. Sekarang, apa yang dimaksud dengan istita'ah sebagai syarat wajibnya ibadah haji? Istita'ah kemampuan itu, ulama mengatakan al-istita'ah faqad bayanatsul ayah biqauli ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Kama bayanat as-sunnah an-nabawiyah al-istita'ah bi annaha milkuz zadi war rahilah.
Jadi istita'ah, kemampuan dalam surat ibadah haji itu adalah kemampuan untuk melakukan perjalanan, baik itu dari sisi biaya, kesehatan, kemudian juga kemampuan untuk meninggalkan bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man malika zadan wa rahilatan tuballighu baitallahi wa lam yahujj fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk pergi haji, mampu untuk meninggalkan bekal bagi keluarganya, namun dia enggan untuk melakukan ibadah haji, maka dia tidak meninggal kecuali dia hanya memilih dua hal, menjadi Yahudi atau menjadi Nasron. Jadi kalau ada kemampuan, jangan pernah mengingkari kewajiban ibadah haji. Karena menurut Rasulullah, kalau ada kemampuan maka dia sebenarnya sudah menjadi wajib, dan kalau tidak melaksanakannya maka sesungguhnya ketika meninggal dia statusnya adalah Yahudi atau Nasrani. Wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabih wallahu walillahi 'alan nasi hajjul bait. Itu seiring dengan ayat yang tadi disebutkan di pertama kali. Wa qala al-Jassas walaysat al-istita'atu maqsuratun ala wujudi az-zadi war-rahilah lianna al-marid al-khaif wa shaykh alladhi la yathbutu ala ar-rahilah waz-zamanu wa kullu min ta'adhuri man ta'adhara alayhi al-wusul ilayhi fa huwa ghairu mustati'in as-sabila ila al-hajj wa in kana wajidan liz-zadi war-rahilah fadalla dhalika ala anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu biqaulihi al-istita'atu az-zadu war-rahilah anna dhalika jami'u syara'itil istita'ah. Yang disebut dengan kemampuan tadi selain kemampuan finansial juga kesehatan. Karena kadang ada orang yang mampu secara finansial, tetapi kalau orangnya sudah lansia, tidak mungkin melakukan perjalanan jauh, apalagi ibadah haji ini disebut dengan ibadah fisik, dan rangkaiannya itu panjang, yang utamanya ibadah itu 3 hari, dan itu memerlukan perjalanan kaki. Bagi lansia yang uzur, maka kalaupun dia punya kemampuan finansial, maka tidak menjadi kewajiban baginya karena dia sedang sakit. Al-hukmul khamis, ini yang terakhir. Hal yajibul hajj akthar min marrah. Nah, ini apakah haji itu boleh lebih dari satu atau cukup satu kali? Zahirul ayatil karimah wa hiya qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kata Rasulullah, ayat tersebut menunjukkan bahwa kewajiban haji itu illa marratan wahidatan, hanya satu kali. Jadi kalau makanya sekarang antriannya panjang karena masih ada orang yang pengen haji berkali-kali. Sekarang malah ada namanya haji furoda. Dulu waktu zaman kami kuliah, ada furoda itu adalah haji bagi, kalau dulu backpacker ya, haji backpacker gitu. Jadi kita ngurus visa sendiri, ngurus tempat tinggal sendiri, itu namanya haji furoda. Kita tidak diikutkan dengan kelompok terbang yang resmi secara pemerintah gitu. Tapi tetap kita mengurus visa untuk haji. Itu namanya haji furoda. Sekarang banyak sekali haji furoda itu biayanya bahkan bisa beberapa kali lipat di antara haji plus ya. Dan itu tanpa tunggu katanya. Kemudian Rasul juga berkata, jangan engkau pernah bertanya terhadap sesuatu yang justru ketika kamu bertanya itu akan memberatkan kalian. Ini beliau katakan karena ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasulullah, apakah haji itu cukup 1 kali?" Rasul diam. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah haji itu 1 kali?" Sampai sahabat ini bertanya 3 kali. "Ya Rasulullah, apakah haji itu 1 kali?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kalian jangan bertanya sesuatu yang justru akan memberatkan kalian. Kalau tidak ada ketentuan mengenai kewajiban 3 kali, maka jangan dijadikan 3 kali. Karena itu akan memberatkan kalian." Maka ini ingin menunjukkan kepada kita semuanya, kewajiban haji itu hanya sekali. Dan adapun kalau ingin haji yang berikutnya itu menjadi sunnah, kewajibannya menjadi sunnah. Demikian bab tentang haji. Sekali lagi ini dalam rangka kita memantaskan diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang pantas dipanggil untuk beribadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, juga di Masjidil Aqsa. Ini biasanya kalau ustadz-ustadz di TV penutupnya tuh ada menyampaikan seperti ini. Ada 3 amalan surat untuk bisa kita sampai ke ibadah haji. Yang pertama, surat Al-Waqi'ah. Yang kedua, surat Al-Mulk. Dan yang ketiga, surat-surat tanah. Jadi surat tanah itu digadaikan untuk daftar haji, maksudnya begitu. Jadi ustadz-ustadz itu kadang-kadang ingin memberikan kita refleksi gitu. Boleh kita berikhtiar, berdoa, tapi jangan lupa ibadah haji itu ada bayarannya gitu. Itu kita tabung, itu kita daftar dari sekarang gitu. Itulah maksudnya dari surat-surat tanah yang dimaksud tadi itu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa punya surat tanah gitu ya, supaya bisa melaksanakan ibadah haji. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila waktunya terlalu lama karena menghabiskan 1 bab ini. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.